Halo nak-anak children, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Jumpa lagi dengan saya, Pak Didin Musik. Oke, yang sudah menemukan video ini silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video musik berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi alat-alat musik. Alat musik menurut kalian itu apa sih? Ya, kalau menurut ensiklopedia bebas, alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi dapat disebut sebagai alat musik. Ya, bisa dikatakan kalau alat musik itu sebuah benda yang dibuat dan dimodifikasi, dan benda itu dapat diatur dengan cara-cara tertentu oleh seorang musisi atau pelaku seni musiknya untuk menghasilkan sebuah karya musik. Ya, ada juga yang bilang kalau alat musik itu sebuah benda seni hasil dari kebudayaan. Ya, nanti silakan kalian cari dari beberapa sumber alat musik itu sendiri itu apa sih, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke klasifikasi alat musik. Klasifikasi alat musik nanti akan dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada berdasarkan sumber bunyinya, yang kedua berdasarkan cara memainkannya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya dulu ya. Yang pertama ada chordofon, lalu ada ideofon, membranofon, aerofon, dan elektrofon. Ya, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, bagi kalian yang masih asing, Pak Didin jelasin pelan-pelan nih. Chordofon yaitu kelompok alat musik yang sumber bunyinya dari dawai, kawat, atau senar. Ya, jadi alat musik chordofon ini sumbernya itu dari dawai atau senar yang ditenggangkan, yang sudah dicuning atau dilaras sesuai dengan nada yang diinginkan. Contohnya ada gitar, biola, rebab, harpa, kecapi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada ideofon. Ideofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Ya, bahannya biasanya terbuat dari perunggu, besi, atau kayu. Ya, jadi ideofon ini sumber bunyinya dari badan alat musik itu. Oke, ideofon ini ada dua jenis ya. Ada yang alat musik pitch dan unpitched. Alat musik yang pitch ini alat musiknya itu bernada, dan unpitched itu yang enggak ada nadanya, yang tak bernada. Contoh alat musik ideofon yang bernada ada angklung. Angklung itu alat musik yang bernada dan sumber bunyinya itu dari badan alat musik itu sendiri. Terus ada balera, balera juga seperti itu, dari badan balera itu sendiri yang menjadi sumber bunyinya. Untuk contoh yang unpitched atau tak bernada, ada kentongan, terus ada lagi simbal. Simbal itu yang bunyinya nah seperti itu. Itu simbal. Itu contoh dari alat musik ideofon, alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Yang ketiga ada membranofon ya. Membranofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau fiberglass. Ya, jadi ada kulit atau selaput tipis yang ditenggangkan. Nah, lapisan kulit itu ditenggangkan, ada yang ditenggangkan sampai nada tertentu, ada yang dibikin tak bernada. Contoh alat musik membranofon yang bernada ada timpani. Ya, nanti Pak Didi sertakan gambarnya ya. Biasanya timpani itu dipakai untuk sebuah simfoni atau bentuk karya orkestra seperti itu. Terus ada juga rototom. Nah, nanti Pak Didin sertakan gambarnya. Untuk contoh membranofon yang tak bernada, banyak sekali di sekitar kalian. Ada kendang, ada drum, ada beduk, ada rebana, dan lain-lain sebagainya. Oke, jelas ya. Jadi membranofon itu sumber bunyinya dari kulit atau selaput tipis yang ditenggangkan. Yang keempat ada aerofon. Ya, aerofon itu alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Ya, jadi aerofon itu sumber bunyinya dari udara ya, termasuk alat musik tiup ini. Untuk alat musik aerofon atau alat musik tiup itu terbagi dua macam ya. Ada tiup woodwind, ada tiup brass. Tiup woodwind itu sumber bunyinya dari kayu. Ya, contohnya untuk yang woodwind ada seruling, terus ada flute, ada saxophone. Ya, meskipun saxophone itu hampir 90% alat musiknya terbuat dari logam. Nah, kita cek dulu mouthpiece-nya. Nah, mouthpiece itu bagian yang nempel di mulut. Nah, mouthpiece saxophone itu ada reed-nya. Itu reed itu terbuat dari bambu seperti itu. Jadi saxophone itu tergolong alat musik tiup woodwind. Contoh lain ada lagi klarinet, tahu Squidward ya? Ya, itu juga tergolong alat musik tiup woodwind. Nah, kalau brass itu tiup logam, contohnya ada trompet yang pure logam, mouthpiece-nya juga terbuat dari logam. Nanti Pak Didin sertakan gambar mouthpiece-nya.
Ada lagi trombon, tuba dan lain sebagainya. Itu semua tiup logam. Jadi yang nempel di mulut bahannya dari logam. Karakter suaranya antara tiup woodwind dan tiup brass sangat berbeda karakter nanti. Next, kalian cari contoh suaranya seperti itu. Nanti bisa kalian googling ya. Oke, yang kelima ada elektrofon. Elektrofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik elektronik. Ya, jadi elektrofon ini alat musiknya ada hardware atau perangkat kerasnya yang digabungkan dengan software perangkat lunaknya, kemudian dikombinasikan dengan teknologi modern, akhirnya menjadi sebuah alat musik elektronik atau alat musik elektrofon yang sumber bunyinya dari aliran listrik. Contohnya ada keyboard. Keyboard itu bukan piano ya, beda ya. Jadi kalau keyboard itu lebih ke simulasi atau virtual, bentuk virtual dari macam-macam alat musik. Bentuknya mirip dengan piano, ada tuts warna hitam dan putihnya. Cuman suaranya lebih kaya dari piano. Kalau piano kan suaranya ya suara piano itu aja karena sumber bunyinya kan cuman satu. Kalau keyboard bisa diisi dengan suara macam-macam. Ya bisa meniru suara piano, bisa meniru suara gitar, suara seruling, suara drum bahkan dan lain sebagainya. Ya itu salah satu contoh alat musik elektrofon. Ada contoh lain yaitu synthesizer. Synthesizer bentuknya ya mirip seperti keyboard dan piano, cuman lebih banyak tombol-tombolnya. Nah, suaranya juga suara-suara khas dari synthesizer itu sendiri. Contoh lain ada launchpad. Ya, kalian tahu nggak launchpad itu apa? Oke, launchpad itu bentuknya persegi 4 ya. Di situ ada beberapa tombol yang dapat diisi atau disampling, diisi dengan suara-suara rekaman yang mendukung ketika musisi itu untuk membuat karya musik. Ya, launchpad itu termasuk alat musik elektrofon. Sampai sini paham ya? Jadi klasifikasi alat-alat musik berdasarkan sumber bunyinya itu ada 5 macam. Chordofon itu sumber bunyinya dari gawai. Lalu ada idiophone yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Lalu ada membranophone yang sumber bunyinya dari kulit yang ditengangkan atau lembaran. Terus ada aerophone yang sumber bunyinya dari udara. Yang terakhir ada elektrofon yang sumber bunyinya dari aliran listrik. Ya, kira-kira sampai sini dulu video bagian pertama klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Sampai jumpa lagi di klasifikasi alat musik bagian kedua berdasarkan cara memainkannya. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan share ke teman-teman kalian supaya semuanya mendapatkan informasi musik yang saya sampaikan. Saya akhiri, salam seni dan budaya.